Salve dan salam sehat. Hari ini adalah hari Minggu biasa yang ke-23. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Jika ia mendengar nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita kerap segan menegur dan menasihati sahabat atau saudara kita yang berbuat salah. Apalagi sahabat atau saudara kita itu baik kepada kita. Kita akan cenderung memakluminya. Bahkan lebih jauh, kita pun sanggup membenarkan kesalahannya di depan orang lain. Sikap pembenaran ini kita anggap suatu balas budi atas kebaikannya kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil Tuhan bagi kita hari ini, kita diminta untuk menegurnya empat mata. Jika ia tidak mendengar nasihat kita, maka kita bawa 2 atau 3 orang saksi untuk menasihatinya. Jika ia juga tidak mendengar, kita sampaikan soalnya kepada jemaat. Jika ia tak mau mendengar jemaat, pandanglah ia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Dari Injil Tuhan ini, kita diajarkan untuk mengasihi saudara kita dengan benar dan tidak munafik. Kasih yang benar itu adalah tidak membiarkan saudara kita tetap dalam kesalahan dan dosanya. Ungkapan kasih ini kita wujudkan dengan menasihati di bawah 4 mata, di depan 2-3 saksi, hingga di depan jemaat, dengan harapan ia akan mendengarkan dan bertobat. Menasihati saudara yang berbuat dosa adalah suatu kewajiban, sehingga bila kita tidak menegur dan menasihati, saudara kita itu akan mati dalam kesalahannya. Demikian juga jika kita telah menegur dan menasihati, tapi ia tidak mau mendengar dan bertobat, ia pun akan mati dalam kesalahan. Dalam 10 perintah Allah, ada perintah mengasihi sesama seperti diri sendiri. Perintah Allah ini juga tersirat dalam bacaan pertama bagi kita hari ini, dari kitab Yeskiel 33 ayat 7-9. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingati orang jahat itu, supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripada. Dari kitab Yeskiel ini, Allah tegas mengatakan bahwa kita wajib menegur dan menasihati saudara kita yang berdosa. Jika kita tidak melakukannya, maka kita akan dimintai pertanggungjawaban atas itu. Memang kita tidak berbuat dosa, tetapi kita menjadi berdosa bila kita
membiarkan saudara kita tetap dalam hidup berdosa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dalam sabda Allah bagi kita hari ini, kita diperintahkan untuk menegur saudara kita yang berdosa agar bertobat. Dalam Injil Tuhan, Yesus mengajarkan bagaimana cara menegur saudara kita yang berdosa. Dimulai dari cara kekeluargaan yang cukup halus di bawah 4 mata, hingga cara yang paling akhir untuk bawanya depan jemaat. Dan bila itu pun tidak diindahkannya, kita dapat mengatakannya sebagai orang yang tak mengenal Allah. Teguran dan nasihat kita tentunya juga menuntut teladan dari diri kita sendiri. Sebab sia-sialah kita menegur atau menasihati saudara kita yang berdosa jika kita sendiri tetap dalam dosa dan tidak berusaha untuk berubah. Dalam Mazmur hari ini, kita dituntut untuk peka pada suara Tuhan yang mungkin kita dengar melalui teguran dan nasihat dari teman, saudara, dan orang-orang di sekitar kita. Dan di zaman ini, suara Tuhan juga dapat kita dengar melalui media-media sosial. Oleh karena itu, janganlah kita bertegar hati atas suara Tuhan yang kita dengar. Amin. Tuhan memberkati.